Hai Smika Lovers, dimanapun kalian berada, jumpa lagi dengan saya Bayu Andoro di Smika Talk Bikin Pinter. Nah, Smika Lovers, kali ini saya kedatangan tamu spesial di studio podcast SMK Ibu Kartini. Kebetulan ada dua mahasiswa dari UNES yang akan berbagi pengalaman, cerita tentang kegiatannya di sini. Nanti kita akan simak acara podcast kali ini ya. Baik, silakan memperkenalkan diri. Baik, Bapak, perkenalkan nama saya Ragil Arosid. Ragil Arosid ya. Ya. Di Universitas Negeri Semarang saya mengambil prodi Pendidikan Sosiologi Antropologi. Pendidikan Sosiologi Antropologi. Ya. Oke. Semester berapa? Semester 7, Bapak. Semester 7 ya. Oke. Silakan. Ya, halo teman-teman Smika. Kalau saya namanya Aryani Ratri, biasa dipanggil Aning. Saya dari prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Pendidikan Bahasa Inggris. Ya. Ibu Aning dan Pak Ragil. Nah, Smika Lovers, tentunya kalian bertanya-tanya kenapa mereka berdua datang ke podcast Smika Talk Bikin Pinter. Nah, kita akan gali, kita akan tanya-tanya ya. Kita akan tanya. Dan saya mengucapkan terima kasih yang sudah subscribe kanal YouTube SMK Ibu Kartini, yang sudah like dan komentar yang positif. Saya ucapkan terima kasih, matur nuwun. Nah, Mas Ragil, Pak Ragil dan Bu Aning, Ya. sebetulnya tujuan kalian ke sini ke SMK Ibu Kartini itu ada apa loh sebetulnya? Siapa dulu? Boleh kamu. Jadi kami di sini diutus dari UNES buat menjalankan tugas. Kalau semester 7 itu ada yang namanya PLP, pengenalan lapangan persekolahan. Oh, PLP itu pengenalan lapangan persekolahan. Ya. Oke. Jadi kami di sini di SMK Ibu Kartini ini ada 20 orang. 20 mahasiswa ya? 20 mahasiswa dengan prodi yang berbeda-beda. Oh ya, ada berapa prodi? Ada 5 atau 6? Ada Pendidikan Bahasa Inggris, ada Sosiologi Antropologi, ada Tata Boga, Tata Busana, dan Teknik ya. Teknik sama Ya. PJKN. Ya, dan PJKN. 6 ya? 6 Nah, itu masing-masing jumlahnya sama atau berbeda ya? Beda-beda. Beda-beda. Oh, beda-beda. Oke. Karena di sini SMK-nya lebih condong ke Tata Busana dan Tata Boga ya Pak. Jadi dari mahasiswa UNES pun juga kebanyakan dari Tata Busana dan Tata Boga. Begitu. Oke. Lalu PLP itu rencana akan diselenggarakan berapa lama? Setahun? Wah. 2 tahun? PLP itu 2 bulan. Ya, sekitar 2 sampai 3 bulan. Sekitar 2 sampai 3 bulan. Ya, kan nanti akhir-akhir bulan banyak laporan seperti itu Pak. Oke. Dan ini memang dilakukan di awal semester ya, semester 7. Semester 7. Nah, dari PLP ini sebetulnya nanti sebetulnya teman-teman UNES itu apa sih yang mau dicapai, apa yang mau diharapkan? Nah, kenapa kok harus ada PLP? Kenapa kok harus ada lantip ya biasanya? Iya. Lantip, program lantip edisi yang keempat ya? Ya, siang 4. Kenapa? Siapa dulu yang mau jawab? Ya mungkin saya dulu. Jadi tujuan mahasiswa PLP itu yang pasti supaya kita mendapatkan supaya kita bisa mengenal lapangan secara nyata begitu ya Pak, secara faktual. Karena mungkin kita selama ini hanya belajar di kampus, hanya dengan dosen atau teman seangkatan. Nah, sekarang kita diterjunkan di lapangan, di sekolah, supaya kita bisa mengenal lebih lanjut tentang karakteristik siswanya atau karakteristik guru, dan supaya kita juga bisa menerapkan apa yang sudah kita pelajari selama di kampus begitu Pak. Oke, ada tambahan? Ada. Mas Akil ya? Kalau dari saya, karena program pendidikan saya adalah mungkin calon guru, jadi di SMK ini dengan Latif ini harapan saya yaitu saya bisa menemukan passion saya dalam mengajar itu bagaimana. Bisa menemukan passion dalam mengajar. Ya, Oke. kan kalau di kampus kami ada mata kuliah micro teaching itu Micro-teaching. ngajarnya dengan sesama teman. Jadi mungkin sifat-sifatnya masih sama gitu. Jadi kita ke SMK buat yaitu mengetahui kondisi lapangan. Jadi bisa membentuk mental, terus
membentuk fashion sendiri dan bisa menggali lebih dalam tentang aku itu sebenarnya mantapnya di bidang apa gitu. Gitu Pak. Oke, dan itu pun nanti akan dibimbing oleh guru pamong ya, Guru pamong. betul ya. Guru Nah, pamong. guru pamong lalu akan memberikan bimbingan kepada teman-teman mahasiswa UNES terkait dengan kegiatan PLP, pengenalan lapangan persekolahan. Nah, itu apakah sudah ada komunikasi antara antara kalian nih dengan guru pamong masing-masing? Oh sudah. Oke, nah, gimana komunikasinya seperti apa? Ya, kalau dari saya kan Bisa diceritakan? ya, kalau dari saya kan saya jurusan pendidikan sosial antropologi itu ada 3 orang. Pendidikan, Sosiologi, dan antropologi. antropologi. Ya, itu ada 3 tiga orang, 3 mahasiswa. Ada saya, ada Ibu Kalda dan Ibu Dila. Nah, karena kita ngambilnya di SMK terus tidak tahu kalau tidak ada mata pelajaran sosiologi antropologi. Jadi setelah kami berkoordinasi dengan guru pamong Bapak Surya, itu kami Bapak disuruh, Suryo? ya Bapak Suryo, itu kami disuruh mengajar mata pelajaran sejarah. Ya, Gitu. oke. Nah, masih relevan ya, Ya. dengan prodi yang Iya. Mas Ragil jalankan ya. Ya. Kalau Mbak Aning sendiri gimana? Kalau saya kebetulan dengan Bu Eko, Ya. guru bahasa Inggris, jadi saya sudah berkoordinasi dengan beliau. Jadi nanti setelah PTS ya Pak, setelah PTS saya mulai mengajar dan untuk saat ini saya masih sibuk bikin modul ajar aja sih Pak. Gitu. Oh. Rencana pembelajaran untuk besoknya Ya. seperti itu. Oke, berarti dari teman-teman UNES itu saat ini sedang melakukan observasi, sudah berkomunikasi dengan guru pamong masing-masing, Iya. termasuk juga mengamati ya Iya. di kelas seperti apa Iya, kondisinya. Kondisi. Lalu tadi yang disampaikan oleh Mas Ragil, ingin passionnya mau di mana sih? Nah, triggernya seperti apa? Iya. Karena materi mata kuliah micro teaching kan dengan sesama teman ya. Iya. Pasti beda ya. Pasti Pak. berbeda dan ini langsung konkret real ya. Iya. Nah, dari pengamatan Mas Ragil dan Mbak Aning selama observasi di SMK Bukat ini, apa yang Anda dapatkan di sini? Siapa dulu? Mungkin saya dulu ya. Oke, silakan. Pertama masuk Semika aja udah langsung Wah. wah ternyata beda. Ternyata gedungnya bagus sekali, terus fasilitasnya juga wah sekali begitu sih Pak. Terus mungkin guru-gurunya juga sangat sangat ramah, sangat passionate gitu Pak. Terus sudah canggih juga seperti ini, ada podcast seperti itu, jadi kami agak wah kagum gitu Pak sih. Kalau di Terus master dari sendiri, saya mungkin melihat dari siswa. Kalau kami udah ikut guru pamong itu mungkin di 2 hari ini itu kalau melihat antara siswa dengan guru itu kalau sedang pelajaran sangat sangat memperhatikan. Jadi terus kalau tanya jawab itu sangat efektif gitu. Jadi tidak ada siswa yang pasif di dalam kelas itu, dan itu membuat dorongan saya, wah ini kalau saya ngajar saya harus lebih bisa dari ini gitu. ya. Dan itu memang menjadi hal yang sangat masuk akal ya. Iya. Sangat masuk akal jika kita memang sudah memaksimalkan untuk menjalankan program PLP ini. Nah, tadi sudah jelaskan bagaimana prosesnya, lalu kemudian pemilihan guru pamongnya juga sudah dari SMK Bukat ini, penunjukan sekolahnya juga dari UNES ya. Nah, ada berapa kelompok lantip ini tahun ini Mas Ragil dan Mbak Aning yang kalian tahu? Kalau Kalau saya kelompok, kalau total mahasiswa saya tahu, tapi kelompok belum tahu. Berapa mahasiswa yang diterjunkan? Kalau total mahasiswa ada 3.700-an. 3.700. Oke, kalau kemudian kalau di setiap sekolah itu macam-macam Pak anggotanya, ada yang 23, ada yang 20, ada yang 18 seperti itu. oh, jadi jumlah mahasiswa lantip di masing-masing satuan pendidikan itu berbeda-beda. Bisa berbeda. Tidak sama ya. Sesuai kebutuhan sekolah mungkin ya Sudah Pak. ke sekolah. Nah, kebetulan Anda ini ditempatkan di SMK Bukat ini berjumlah 20 mahasiswa. Ya. Nah, sebelumnya tagihan apa Mas Ragil dan Mbak Aning yang pada waktu penerjunan, lalu kemudian ada beberapa tugas apa saja yang nanti harus dikerjakan oleh panjenengan selain mengenal
lingkungan sekolah, selain mengenal siswa tadi, cara belajar itu apa saja yang harus diselesaikan? Untuk yang diselesaikan, yang pertama kalau pas awal penerjunan, karena saya juga koordinasi mahasiswa, koordinator mahasiswa, kesini itu harus pas waktu penerjunan harus membawa SPPD, surat perjalanan dinas. Itu untuk semua mahasiswa apa hanya satu? Setiap kelompok ya? Kelompok. Setiap kelompok. Ya. Ada surat tugas ya, yang secara sah Anda ditugaskan dari UNES untuk di SMP Bukan ini. Lalu itu surat itu diberikan kepada kepala sekolah di sini, terus kurun waktu 5 sampai 6 hari terus dikembalikan ke Pusbang PPL. Ini sudah disampaikan ke Pusbang PPL? Belum ya, nanti ya harus diselesaikan ya. Nah, terus apalagi setelah itu? Mungkin Mbak? itu saja. Mbak Ani, hanya itu ya? Laporan itu? Ya, laporan observasi, kita sudah melakukan observasi dan orientasi, sekarang sedang dalam penyusunan laporan seperti itu, dan nanti tanggal 5 sampai 9 itu harus sudah diunggah laporan tersebut. Berarti laporan itu isinya apa? Kalau ingin kalau first biar tahu nih, laporan observasi itu isinya apa saja? Laporan observasi itu yang pertama itu tentang profil sekolah dulu. Profil sekolah ya. Profil sekolah, terus data struktur organisasi guru, struktur organisasi kesiswaan, dan sarana prasarana, jumlah siswa, terus macam-macam ekstrakurikuler, sama ya mungkin tata tertib sekolah, kemudian budaya di sekolah seperti apa, di sekolah seperti apa, seperti itu. Itu juga ada fotonya, ada foto videonya juga diizinkan dilampirkan itu boleh? Boleh. Termasuk tadi kurikulumnya ya, tadi dengan singgung kurikulumnya apa yang dilaksanakan di satuan pendidikan itu ya, perlu dicantumkan. Nah, itu berapa lama tadi prosesnya? 2 minggu atau 1 minggu? 1 minggu. 1 minggu ya. Jadi setelah penerjunan Anda membuat laporan observasi, lalu kemudian laporan observasi itu dikonsultasikan ke siapa? Ke kepala sekolah atau ke Pak Dusbin? Berarti Bu Retno. Ya, jadi Smika Lovers di Lantai 4 UNES SMP Bukartini, dosen koordinatornya Bu Ibu Retno ya. Lalu kemudian setelah disetujui oleh beliau tinggal diunggah ke laporan ya, ke sistem UNES ya. Lalu kemudian bisa diteruskan tahap berikutnya. Nah, tahap berikutnya tadi kan berarti sudah mulai masuk ke kelas nih. Berarti kalian itu gimana? Masuk ke kelas sesuai dengan selera kalian atau bagaimana? Atau gimana nih? Ceritain dulu nih. Ya pastinya ini ya Pak, sesuai arahan dari guru. Jadi kalau saya pribadi, karena saya dengan Bu Eko, beliau ini kebanyakan mengajar kelas 12, sedangkan PLP rasanya belum cukup ilmu ya Pak untuk mengajar kelas 12, belum bisa seperti itu. Jadi saya diarahkan ke kelas 10 dan kelas 11 yang memang diajar oleh Bu Eko seperti itu. Jadi koordinasi dengan guru pamong. Betul. Lalu kalau Mas Ragil? Untuk dari saya ikut arahan dari Pak Suryo, itu karena kami ada 3 mahasiswa itu dibagi Pak. Kebetulan saya ada ngajar seminggu itu ada 3 kelas 10-nya 10-nya 2, kelas 11-nya 1. Kelas 10 itu ada kelas 10 Boga 2 sama Boga 1, terus yang kelas 11 RPL 1. Jadi supaya pemerataan itu disamakan ya. Nah, berarti teman-teman sebelum masuk ke kelas koordinasi dengan guru pamong. Sebelum itu menyiapkan apa? Sebelum masuk ke kelas yang kalian lakukan? Yang pastinya sih modul ajar ya, rencana pembelajaran. Itu sudah juga dikomunikasikan ke guru pamong juga ya? Iya, materi yang diajarkan apa saja, kurikulumnya seperti apa. Materinya ngikut ya, berarti ya ngikut misalkan guru pamong misalkan sudah sampai ke tahapan 1, 2, 3, berarti kalian tinggal 4, 5, 6 gitu ya, dan seterusnya gini ya. Paham. Lalu kemudian setelah kalian melakukan praktek di kelas, setelah kalian melakukan pembelajaran atau mengajar di kelas, lalu apa yang nanti diselesaikan? Tugas-tugas apa lagi yang nanti harus diselesaikan oleh teman-teman UNES? Untuk nantinya. Ya, untuk nantinya.
nanti juga akan ada ujian ya dari UNES ya. Jadi ada dosen kami yang datang ke SMK untuk melihat, menguji, menguji bagaimana cara ngajar kalian. ya, Oke, apakah sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran seperti itu. Termasuk itu nanti disesuaikan dengan jadwalnya masing-masing mapel ya, Mbak ya. Nah, itu apakah berkaitan dengan hal tersebut? Setelah itu diwujudkan dalam bentuk apa? Laporan akhir atau apa? Iya, laporan akhir. Laporan akhirnya. Isinya apa aja itu Mas Raffi? Laporan akhir itu Yang udah menyeluruh. tahu. Laporan akhir itu isinya berarti menyakup semua, dari mungkin sebelum kita ngajar ada absen dulu di kantor, mungkin saya ngajar apa, Mbak Ani ngajar apa, seperti itu. Terus nanti di dalam laporan terakhir itu menyantumkan itu apanya, model ajarnya juga. Terus dilampirkan ya, dalam Ya. bentuk lampiran ya. Oke. Sama materi yang disampaikan itu apa, terus hasil akhir dari materinya itu apa. Hanya satu sub materi atau materi keseluruhan yang dilampirkan di laporan akhir itu? Hanya satu, misalkan jenengan mau mengupas sejarah nih, Ya. Kota Semarang, hanya itu saja berarti ya, sesuai dengan sub materinya ya berarti ya. Ya. Oke. Nah, lalu kemudian dikumpulkan dan dianalisakan, dibimbing juga oleh guru pamong ya. Iya. Oke. Apakah juga pada waktu teman-teman UNES itu di SMK Ibu Kartini atau di Satuan Pendidikan juga mengikuti dinamika yang ada di sekolah, Mas Ragil, Mbak Ani? Oh iya, pastinya kami juga ikut senam. Kemudian sebentar lagi juga akan ada Semhas ya, itu kami juga ikut. Handshake ya, di Banten ya. Pertandingan sekolah di Banten kami juga akan ikut seperti itu. Jadi sudah membayangkan ya gimana asiknya ya. Ya, tentunya kami sangat berharap, kami sangat meminta juga teman-teman UNES juga jangan selalu ingat ya, memberikan komentar positif di Google Map. Iya. Ya, itu menjadi tolak ukur juga ya. Jadi Smika Lovers dimanapun kalian berada, pada waktu teman-teman UNES ini tiba di SMK Ibu Kartini, saya meminta kepada melalui Mas Ragil untuk memberikan komentar positif di Google Map, baik itu memberikan upload foto maupun video ya. Durasinya sampai hari Kamis kalau nggak salah ya. Silahkan nanti dikasih komentarnya dan diberi ratingnya gitu ya. Dan terima kasih ya Mas Ragil, Mbak Aning sudah mau berkunjung di studio podcast, sudah mau belajar bersama-sama dengan kami. Kami doakan mudah-mudahan perjalanannya di PLP ini sukses, lancar, dan segera lulus. Bisa langsung mendandang gelar sarjana. Amin. Ya, oke. Ada satu statement yang mau disampaikan? Silakan, Mas Ragil dulu boleh. Sebelum kita tutup. Semangat untuk teman-teman PLP yang lain di sekolah lain. Mari kita bagaikan UNES dan mari kita cari ilmu sebanyak-banyaknya. Oke, terima kasih Mbak Aning. Mas Ragil, nah silakan ada apa? Pesan kepada siapapun. Nah, untuk kepada mahasiswa UNES yang sedang menjalankan PLP, saya harap untuk menjaga kesehatan, pola makannya dijaga, jangan kurang tidur dan tetap semangat, oke? Oke. Smika Lovers, dimanapun kalian berada, akhirnya kita tutup sesi dengan teman-teman mahasiswa UNES lantai 4 tahun 2024 dengan Mas Ragil dan Mbak Aning. Saya juga berterima kasih sudah mampir ke studio podcast SMK Ibu Kartini. Kita akan undur diri dari Smika Talk Bikin Pinter. Saya Bayu, mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.